Oke. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillah kita dipertemukan di podcast kali ini, yaitu tentang Kerajaan Majapahit. Saya Adam Zakwan Rafif sebagai pembawa acara pada podcast ini beserta rekan saya. Saya Melia Hairunisa sebagai pembawa acara juga. Untuk kali ini kita akan membawakan podcast yang berjudul tentang Kerajaan Majapahit. Di sini juga kita nggak cuma berdua, ada 3 bintang tamu yang akan datang ke sini yang akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Oke, nah langsung aja kita dari narasumber pertama, yakni adalah Muhammad Fahmi Abdul Aziz. Yeay. Kang. Oke, ini dia Muhammad Fahmi Abdul Aziz, dan kedua adalah Taraka Abidaya. Hey. Nah, yang terakhir ada Naila Nur Hafiza. Hey. Oke, nah di sini kita berlima bakal ngejelasin bahwasanya itu bagaimana sih perkembangan sejarahnya Kerajaan Majapahit dari awal berdirinya sampai pada akhirnya menghilang. Nah, untuk pertanyaan yang pertama kita bakal lontarin ke saudara Fahmi Abdul Aziz. Boleh. Apakah siap? Boleh. Siap. Ini saya tahu Anda adalah seorang ahli sejarah yang sudah banyak sekali membaca artikel tentang sejarah. Nah, saya mau tanya nih, apa yang Anda tahu seputar sejarah Kerajaan Majapahit dari artikel yang sudah Anda baca? Kalau untuk yang saya ketahui tentang Kerajaan Majapahit itu tentang awal mulanya, Kang. Awal mula Kerajaan Majapahit berada di wilayah Trowulan yang sekarang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur itu tempatnya. Wilayah ini dipilih oleh Raden Wijaya sebagai pusat kerajaan setelah ia berhasil mendirikan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Oke. Terus kenapa sih tempat lokasi ini yang dipilih oleh si Raden ini? Kenapa tuh Kang? Gara-gara apa? Karena lokasi Trowulan ini strategis, itu berada di dekat Sungai Berantas yang saat itu menjadi jalur perdagangan utama, Kang. Gitu yang saya ketahui. Oh alah gitu ya. Oke siap. Berarti strategisnya wilayah itu ditentukan sama pemimpin di waktu itu ya? Iya, betul sekali. Siap. Langsung saja ya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua, ya nih. Dari kapan dan sampai kapan Kerajaan Majapahitnya berdiri nih? Kalau untuk Kerajaan Majapahit berdiri sekitar dari tahun 1293 Masehi hingga 1527 Masehi. Terus ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama awal berdiri, yang kedua puncak kejayaan, yang ketiga yang terakhir itu keruntuhan. Yang pertama dulu, awal berdiri. Awal berdirinya itu pada tahun 1293 Masehi. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan. Ia kemudian mendirikan kerajaan di Trowulan, Jawa Timur. Yang kedua, puncak kejayaan. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Uruk pada tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi dengan dukungan Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara. Yang terakhir, keruntuhan. Itu dimulai pada tahun 1527 Masehi. Kerajaan ini mengalami kemunduran akibat konflik internal dari dalam, maksudnya Kang, seperti perang saudara serta munculnya kekuatan Islam di pesisir utara Jawa pada tahun 1527 dianggap sebagai akhir kekuasaan Majapahit. Oh alah, jadi hancurnya tuh gara-gara ada orang dalam yang hancurin juga ya kan? Ya. Terus sama datangnya Islam juga ya? Siap. Dari itu kebagi berapa pasti sih Kang? Yang pertama apa? Yang pertama itu awal berdiri, yang kedua puncak kejayaan, yang ketiga keruntuhan. Oke, siap. Terima kasih kepada Kang Fahmi Abdul Aziz yang sudah menjelaskan tentang sejarahnya Kerajaan Majapahit dari berdirinya sampai keruntuhannya. Untuk selanjutnya, kita lancarkan pertanyaan kepada saudara Taraka Abidaya. Yang pertama, yakni adalah di mana letak Kerajaan Majapahit setahu Anda yang sudah Anda baca dari artikelnya? Gimana nih? Letaknya di mana? Nah, kalau letak pastinya seperti yang tadi ya, bahwa letaknya itu ibu kotanya ada di Trowulan kan, Trowulan Mojokerto. Nah, kalau sampai luas kekuasaannya pada masa Hayam Wuruk itu tuh sangat besar, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi bagian selatan, Papua yang bagian apa sih itu, kepala kan kalau nggak salah namanya.
Kepulauan Sulu sampai Semenanjung Malaya, Kalimantan juga sama Nusa Tenggara. Ya, itu sih. Gitu. Oke, siap. Mungkin itu untuk letak kerajaan Majapahitnya yang sekarang yang dikenalnya sama daerah-daerah yang udah terkinian ya. Nggak kayak dulu, mungkin dulu mah namanya beda-beda ya kayak. Ya, walaupun sebenarnya wilayah sebesar itu pun masih diperdebatkan batas-batasnya bagaimana dan sebagainya. Tapi kalau dari pengaruh, bahkan kalau nggak salah di Filipina sendiri ada kayak misalnya kelompok silat yang juga bernamakan Majapahit juga. Lalu ya sebenarnya pengaruh kita banyak sekali ya. Selain karena Sriwijaya dan Majapahit itu ada satu kapal, tahu nggak? Kapal namanya kapal Jong. Itu juga sampai sekarang masih dipermasalahkan antara itukah klaim budaya dari Malaysia atau budaya dari Indonesia. Tapi kapal Jong itu adalah kapal yang sangat canggih di masanya. Bahkan siapa ya itu Laksamana Cheng Ho kalau nggak salah dari Cina itu yang orang Uighur Muslim itu tuh bikin kapal Jungnya itu di Semarang katanya. Pokoknya kapal ini tuh benar-benar sangat canggih. Lalu ada juga mungkin ini kayak kebudayaan gitu ya, meriam itu namanya cetbang. Jadi cetbang tuh meriam kecil yang dipasang-pasang di setiap kapal tuh ada cetbang tuh. Dan ya cuma ya sayangnya waktu itu karena gini, jadi kan waktu itu setelah hancur nih adalah Kesultanan Malaka. Nah Kesultanan Malaka dan sebagainya itu kan punya kayak cetbang dan sebagainya juga. Nah waktu zaman Portugis itu kan ngejajah Malaka dulu tuh, itu penjajahan pertama di Nusantara. Nah dari situ si Malaka kalah sebabkan ada wilayahnya itu selain dari Semenanjung Malaya di Malaysia, ada juga di Riau. Nah di Riau ini nggak kenapa-napa, tapi yang di Malaka yang kenapa-napa ini. Dia putusin ada jalur sungai yang memisah kedua kerajaan di Malaka. Nah akhirnya ya karena sebenarnya Portugis tuh sedikit, tapi Malaysia tuh Kesultanan Malaka tuh banyak, tapi ya hancur. Intinya karena ada kerjasama juga jadi kayak gitu. Mungkin itu yang terjadi juga di Majapahit waktu itu. Oke. Jadi mungkin dari sekian banyaknya artikel yang membahaskan bahwasanya di mana letak kerajaan Majapahit itu masih diperdebatkan ya kayak. Ya luasnya itu Oke, siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kepada saudara Tara Kabilanya mungkin akan dilontarkan oleh rekan saya, ini adalah Amelia Harunisa. Silakan. Oke, Taraka, aku mau nanya nih. Kan tadi Alzam udah nanya di mana letak Majapahit yang sangat besar itu kan. Aku pengen tahu siapa aja sih yang menjabat di kerajaan Majapahit. Jadi yang menjabat di kerajaan Majapahit itu ada Raden Wijaya, sang pendirinya, yang gelarnya itu Kertarajasa Jayawardana, yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309. Lalu yang kedua ada Sri Jayanagara yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328. Lalu yang ketiga ada Tribhuwana Wijaya Tunggadewi yang memerintah pada tahun 1328 sampai 1350. Lalu ada Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajasa Nagara yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389. Lalu ada Wikrama Wardana yang memerintah pada tahun 1389 sampai 1429. Lalu ada Suhita yang memerintah pada tahun 1429 sampai 1447. Lalu ada Kertawijaya yang memerintah pada tahun 1447 sampai 1451. Lalu ada Rajasa Wardana yang memerintah pada tahun 1451 sampai 1453. Lalu setelah itu ada kekosongan kekuasaan karena tidak ada yang memerintah, yang mau memimpin. Sampai akhirnya pada tahun 1456 diperintahlah oleh Giri Sawardana yang memerintah dari 1456 sampai 1466. Lalu ada Singhawikrama Wardana yang memerintah pada tahun 1466 sampai 1473.
Masehi. Lalu ada Girindrawardhana yang memerintah pada tahun 1447 sampai 1498 Masehi. Dan habis itu hancur karena penaklukan Kesultanan Demak. Banyak juga ya yang menjabat di Kerajaan Majapahit. Oke, terima kasih Taraka atas jawabannya. Untuk mempersingkat waktu, aku ingin bertanya nih kepada Naila tentang apa aja sih peninggalannya di Kerajaan Majapahit? Kalau peninggalan dari Kerajaan Majapahit itu sebenarnya banyak ya. Tapi yang aku dapat dari artikel tuh ada kitab, candi, sama prasasti. Salah satunya ada kitab Negara Kertagama, kitab Sutasoma. Terus candinya ada Candi Bajang Ratu, Candi Sukuh, sama Candi Penataran. Buat prasasti ada Prasasti Prapancasara Pura sama Prasasti Waringin Pitu. Nah, kan tadi kamu udah nyebutin nih peninggalan-peninggalan dari Majapahit. Nah, menurut kamu tentang Kerajaan Majapahit yang meninggalkan banyak peninggalan berharga tuh gimana sih? Menurut aku ya, Kerajaan Majapahit itu kan kerajaan besar, kerajaan terbesar yang termasuk dalam sejarah Indonesia, yang meninggalkan banyak peninggalan yang sangat berharga, baik dari segi budaya, sejarah, maupun arkeologi. Peninggalan-peninggalan tersebut tuh bisa kita jadi sebagai warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dalam memahami asal-usul dan perkembangan budaya serta sejarah bangsa ini. Udah. Oke, nah dari situ kita dapat simpulkan bahwasanya Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang sangat kokoh pada masanya. Namun seiring berjalannya waktu, Kerajaan Majapahit pun runtuh dan akhirnya hilang. Namun di sisi lain, Kerajaan Majapahit yang sudah runtuh meninggalkan banyak sekali arkeologi, banyak sekali peninggalan yang menjadi harta yang sangat berharga bagi Indonesia untuk dibudidayakan dan dijaga dengan baik-baik. Nah, dari itu, kita sebagai anak generasi Indonesia patutlah selalu untuk menjaga budaya Indonesia agar semua peninggalan yang ada dari zaman dahulu dapat terlestarikan sampai zaman sekarang, bahkan ke depannya, dan terlihat oleh anak cucu kita di hari nanti. Oke, teman-teman, segitu aja sih ya dari kita Maya. Ya, semoga kalian bisa dapat pelajaran apa yang tadi udah kita jelasin semua. Kalian juga bisa tahu apa aja peninggalan dari Kerajaan Majapahit, terus juga di mana letaknya Kerajaan Majapahit yang besar banget ya tadi yang dijelasin sama Taraka, terus juga sama sejarah yang dijelasin sama Fahmi. Nah, mungkin semoga semua itu bermanfaat untuk kita semua sebagai pengetahuan yang baru dan menambah wawasan lebih luas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dapat kita sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yes.